Yuk kita bareng-bareng jalan-jalan ke salah satu tempat paling terpencil sekaligus paling misterius di planet kita. Sebuah titik di peta yang nyimpen lebih banyak rahasia daripada yang bisa kita bayangkan. Langsung aja kita bahas lebih dalam. Pernah kepikiran gak sih di dunia kita yang serba terhubung dan super rame ini, di mana ya tempat yang benar-benar paling sepi? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Kenalin, namanya Point Nemo. Secara resmi julukannya adalah kutub lautan yang tidak terjangkau. Namanya sendiri, Nemo, itu dari bahasa Latin yang artinya tidak ada siapa-siapa. Kerennya lagi, ini juga semacam penghormatan buat Kapten Nemo dari novel klasiknya Jules Verne. Seberapa terpencil sih emangnya? Coba bayangin, daratan terdekat, entah itu Pulau Duce, Motunui, atau Pulau Maher, jaraknya itu 2.688 km ke segala arah. Biar kebayang, jarak segitu tuh lebih jauh dari Jakarta ke Tokyo. Jauh banget kan? Dan ini dia fakta yang paling bikin melongo. Kalau kamu kekiting tank orbit kayak Kimalem Kok Nemo ada di Point Nemo, manusia terdekat dari kamu itu bukan orang-orang di pulau terpencil tadi, melainkan para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional yang lagi ngorbit sekitar 400 km di atas kepala kamu. Gila kan? Kamu secara harfiah lebih dekat ke luar angkasa daripada ke peradaban manusia. Nah, karena saking terpencilnya, tempat ini jadi pusat dari sebuah misteri. Tepatnya di tahun 1997, muncul sebuah teka-teki suara aneh yang bikin para ilmuwan di seluruh dunia garuk-garuk kepala. Jadi NOAA, Badan Kelautan dan Atmosfer Amerika, itu ngedeteksi suara yang frekuensinya super rendah, tapi volumenya luar biasa kuat dari dekat Point Nemo. Mereka kasih nama The Bloop. Anehnya, suaranya itu kedengeran kayak suara makhluk hidup, tapi skalanya jauh lebih besar dari paus biru sekalipun. Padahal paus biru itu hewan terbesar di planet ini. Disinilah ceritanya jadi makin aneh, bahkan sedikit horor. Para penggemar cerita horor langsung sadar kalau lokasi asal The Bloop itu hampir persis sama dengan koordinat kota fiksi Arle yang tenggelam di ceritanya H.P. Lovecraft. Itu loh, tempat monster kuno Cthulhu katanya lagi tidur. Wah, jangan-jangan ada monster laut raksasa yang baru bangun dari tidur panjangnya. Spekulasi liar ini beredar selama bertahun-tahun. Tapi akhirnya sains ngasih jawaban yang lebih masuk akal. Ternyata The Bloop itu bukan suara monster, tapi suara dari ice quake atau gempa es. Itu adalah suara gunung es raksasa di Antartika yang retak dan pecah. Saking kuatnya, gelombang suaranya bisa merambat ribuan kilometer nyebrangin lautan. Oke, jadi misteri monsternya udah kelar. Kamu mungkin mikir, wah tempat terpencil gitu pasti banyak makhluk uniknya. Eits, tunggu dulu. Kenyataannya justru kebalikannya 180 derajat. Point Nemo ini ada persis di tengah-tengah South Pacific Gyre. Anggap aja ini kayak pusaran air super raksasa di lautan. Nah, pusaran ini secara efektif mengisolasi air yang ada di dalamnya dari lautan lain di sekitarnya. Jadi gini, pusaran ini tuh kayak benteng alami yang ngeblokir air kayak nutrisi buat masuk. Ditambah lagi, karena jauh banget dari daratan, nggak ada debu-debu organik yang bisa jadi makanan. Logikanya jadi simpel, nggak ada nutrisi, ya nggak ada plankton. Tanpa plankton yang jadi dasar rantai makanan, ya nggak ada ikan kecil. Dan kalau nggak ada ikan kecil, ya udah nggak ada juga kehidupan laut yang lebih besar kayak hiu atau paus. Bisa dibilang, ini adalah gurun paling sepi di tengah lautan. Dan justru karena kekosongan inilah, kosong secara geografis dan juga biologis, manusia nemuin satu fungsi yang luar biasa dan agak aneh buat tempat paling sepi di bumi ini. Gini ceritanya. Kalau ada satelit tua atau bahkan stasiun luar angkasa yang udah pensiun, kan harus diturunin lagi ke bumi. Nah, badan antariksa kayak NASA dan Roskosmos butuh tempat yang super aman buat ngejatuhinnya, tempat di mana resikonya nimpa manusia itu nol. Dan nggak ada tempat yang lebih aman dari Point Nemo. Jadi mereka sengaja nargetin titik ini buat jadi tempat peristirahatan terakhir teknologi-teknologi canggih kita. Terus, apa aja sih yang udah dimakamin di sana? Bukan monster, tapi semacam arsip sejarah penjelajahan luar angkasa kita. Stasiun luar angkasa Mir yang legendaris itu, ratusan satelit dan kapal kargo tanpa awak udah dikirim ke peristirahatan terakhir mereka di kuburan berteknologi tinggi ini. Dan yang paling gede dari semuanya bakal segera nyusul. Diperkirakan sekitar tahun 2031, Stasiun Luar Angkasa Internasional, objek buatan manusia terbesar di luar angkasa, direncanain buat melakukan perjalanan terakhirnya dan gabung sama yang lain di dasar laut Point Nemo.
Oke, coba kita berhenti sejenak dan renungin betapa anehnya identitas tempat ini. Nah, ini dia paradoks luar biasa dari poin Nemo. Di satu sisi, ini adalah salah satu tempat terakhir yang benar-benar liar dan nggak tersentuh di bumi, sebuah kekosongan alami yang murni. Tapi di sisi lain, tempat yang sama justru jadi kuburan buat teknologi paling canggih yang pernah manusia ciptakan. Ini ninggalin kita sama satu pemikiran yang cukup dalam. Di tempat yang definisinya adalah ketiadaan, gak ada manusia, hampir gak ada kehidupan, satu-satunya jejak yang kita tinggalin adalah puing-puing dari ambisi terbesar kita yang jatuh dari langit. Ini jadi pengingat yang kuat tentang sejauh apa jangkauan kita, baik itu ke bintang-bintang maupun ke sudut-sudut terdalam di planet kita sendiri.